harus ada tekad yang kuat, kemudian juga jangan berhenti menuntut ilmu, dan yang terakhir kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ayu Purnama dalam program Mubaka Baka Ceritami. Nah, Ceritami hari ini kita mau dengar ceritanya teman-teman yang punya punya aktivitas yang luar biasa, punya prestasi juga yang mewakili Sulawesi Tenggara. Nah, ini ada salah satu wanita cantik yang tidak hanya cantik tapi smart juga. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Hai Bulan. Halo Kak. Halo, Bulan, apa kabar nih Bulan? Alhamdulillah baik. Aduh, kayaknya tadi banyak sekali insiden ya sebelum ke sini ke TVRI. Cobaannya banyak nggak apa-apa. Bener, yang namanya juga cobaan itu pasti ada dalam hidup ya. Iya pasti dong. Dan akan mencapai puncak yang luar biasa. Amin. Widih. Nah, Bulan, halo Bulan. Halo. Iya, Bulan ini salah satu putri Indonesia untuk yang mewakili Sulawesi Tenggara di tahun 2023, betul? Betul sekali. Nah, Bulan, bisa diperkenalkan dulu nih nama lengkap dari Bulan sendiri. Oke, diperkenalkan ya. Nama aku Sri Ramisari Rembulan. Akrabnya disapa Bulan. Saat ini aku berusia 24 tahun. Oke. Aku sedang melanjutkan studi S2 di London School of Public Relations di Jakarta. Aku juga bekerja di salah satu perusahaan startup bergerak di bidang agrikultur. Wow, luar biasa ya. Berarti pada saat kamu gitu ya ikut Putri Indonesia, berarti kayak Sri Ramisari Rembulan. Iya. Sulawesi Tenggara. Oh gitu ya. Bener. Aduh, udah cocok loh Kak. Aduh, jangan sampai deh kalau Ayu Iya. ya. Nanti penontonnya semuanya hilang. Enggak dong. Nah, Bulan. Iya. Bulan tadi kan katanya Bulan udah sempat lulus S1 seperti itu ya. Nah, Bulan juga katanya sekarang lanjut jadi strata 2 ya, di strata 2 S2. Ini jurusan apa atau program studi apa? Aku ambilnya sama kayak S1 aku, jadi ilmu komunikasi, cuman spesifiknya itu lebih ke PR, jadi public relation. Oke, baik. Karena itu memang adalah cita-cita Bulan juga ya? Iya. Dan suka juga gitu? Iya, emang suka dari dulu sih, Kak. Soalnya dari SMA kan emang seneng ikut organisasi tuh, jadi kayaknya cocok nih kalau ilmu komunikasi. Oke, baik. Nah, Bulan, ini kan Bulan adalah salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara juga gitu ya untuk Putri Indonesia seperti itu. Nah, Bulan, kalau dari sekolahnya Bulan yang katanya S1 juga tadi ambil komunikasi, S2-nya juga gitu ya, sama gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membawa Bulan untuk mau gitu mendaftarkan diri atau ikut audisi sebagai Putri Indonesia? Jadi sebenarnya awalnya pengen jadi bagian dari Putri Indonesia udah jadi mimpi aku sejak kecil sih. Dari kecil kan aku udah ikut modeling nih. Terus emang diarahin sama mamah juga kayak mulai dari modeling, terus sedikit-sedikit ikut kompetisi pageant, mulai dari duta wisata gitu-gitu. Emang targetnya mau ke sini sih. Oh, udah dipersiapkan dari kecil ya. Betul. Nah, jadi mulai kesempatan pertama, sebenarnya ini bukan percobaan pertama aku sih, ini udah yang ketiga kali sebenarnya. Wow, ini udah pengalaman ketiga kali mencoba untuk bisa menjadi seorang Putri Indonesia. Iya benar. Wow, oke. Jadi tahun pertama itu 2017 tuh, emang tuh masih bocah banget sih. Masih bocah sekali gitu nih. Masih awal-awal semester 1 apa 2 S1 pokoknya itu ikut kan, terus itu runner up 1 tuh. Terus sejak itu lama vakum, aku fokus kuliah karena dari papa juga kan dia tipe-tipe yang kayak pokoknya kuliah nomor 1 gitu. Pendidikan nomor 1 iya, begitu. Betul. Terus akhirnya
sempat vakum dari dunia seperti itu, cuman masih dikit-dikit ikut modeling, ikut job, fashion show kayak gitu-gitu. Nah terus di tahun 2022 kemarin ada kesempatan nih ikut lagi kan, kebetulan udah lulus S1 juga, lagi sebenarnya waktu itu lagi persiapan mau lanjut S2, cuman karena ke pending gitu ya? Iya, jadi aku pending dulu bentar, terus aku join pemilihan yang provinsi tahun lalu. Tapi karena aku runner up 1 lagi, jadi aku setelah itu fokus dulu kan, lanjut S2. Nah baru ada tahun ini kesempatan lagi. Baik, berarti lanjut S2-nya di tahun kemarin ya? Iya, tahun betul. Kemarin. Sekarang udah masuk semester berapa? Semester 3. Semester 3. Iya, semester akhir sih harusnya. Semester akhir ya? Iya, aku lagi ngurus tesis, doain. Iya, semoga lancar ya tesisnya ya. Amin. Kan cuma 2 tahun doang kan? Iya. Nah, ada kesulitan tidak pada saat kamu kayak kuliah di Kendari sama di luar Kendari seperti itu? Yang pasti kayaknya orang-orangnya ya, kalau di Kendari kan ya kebanyakan teman-teman aku juga kan, lingkungannya itu aja. Kalaupun aku nggak kenal ya paling temennya temen aku. Ya tahulah Kak Kendari kan. Betul-betul. Nah pas move ke Jakarta sebenarnya challenge terbesar aku tuh gimana nyari temennya. Gitu kan. Apalagi S2 kan bukan orang yang kayak anak-anak S1 kan. Kita cuman kuliah aja tuh cuman 3 kali seminggu. Jadi cuma 3 hari dalam seminggu kuliah. Mereka juga orang-orang yang sibuk, orang-orang yang kerja. Jadi aduh gimana ya biar bisa punya temen, itu sih challenge terbesarnya. Tapi pada akhirnya nemu juga. Sering berjalannya bisa waktu juga ya. Iya. Nah, Bulan, ini kan Bulan pasti panjang sekali begitu toh ceritanya. Pada saat Bulan begitu untuk bisa menjadi Putri Indonesia, mewakili Sulawesi Tenggara pasti panjang begitu. Ada suka dukanya, iya kan? Nah, ceritakan kita begitu proses untuk bisa terpilih gitu menjadi Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Ini mau dari awal atau? Boleh nih dari awal begitu ya. Jadi tadi kan udah aku singgung nih dikit-dikit kan. Kalau aku mulai itu dari 2017 tuh. Nah, sebenarnya awal 2017 itu aku ikut. Sebenarnya enggak ada kepikiran kayak mau juara 1, sebenarnya enggak. Jadi cuman mau cari pengalaman saja. Pure cari pengalaman karena kan waktu itu sadar juga kan kayak masih banyak kurangnya mungkin dari segi pengetahuan, mental segala macem kan. Nah terus di tahun 2002 mulai itu aku full kayak aku benar-benar kayak effort mengeluarkan segalanya yang aku bisa kan. Tapi emang rezekinya di situ. It's okay, nggak apa-apa, namanya usaha kan tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Runner up 1 sebenarnya udah bangga banget kan waktu itu. Di umur berapa itu kira-kira Say? Apanya tuh Kak? Pada saat ini menjadi runner up 1. Runner up 1 itu yang mana nih 2017? Yang 2017 itu ya? Itu 17 tahun. 17 tahun? Iya, Oke. Itu 17 tahun, emang masih ya kan aku bilang tadi kayak masih bocil-bocil begitu. Masih bocah. Makanya aku bilang memang belum mateng baik itu secara fisik, mental, pengetahuan kan. Jadi kayak ya udah emang sekedar nyari pengalaman. Nah di tahun 2022 aku benar-benar usahain gimana yang terbaiknya yang aku bisa. Tapi memang rezekinya di runner up 1 lagi. Jadi aku coba lagi nih di 2023. Sebenarnya waktu itu nggak terlalu jujur ya, jadi sebenarnya waktu itu nggak terlalu fokus nggak terlalu fokus sebenarnya di situ, soalnya kan selain kuliah kerjanya kan full time. Dari 9 to 5 dan itu setiap hari kan. Nah jadi kayak prepare berkasnya aja tuh butuh seminggu lebih. Jadi emang udah kebayang lah ya. Soalnya kan mesti bagi waktu kuliah, kerja, terus ini juga kan prepare untuk audisi juga.
Nah, tantangannya sih di situ sih agak beratnya, tapi alhamdulillah kelewat juga, kira bisa juga, berkasnya kekirim, terus dipanggil audisi tanggal 1 sama 2 Maret. Oke, nah ini kan sama dengan kasusnya Kikyo. Iya, kalau tidak salah, betul. Putri Indonesia tahun 2000 berapa ya? 2020 kali kalau tidak salah. Nah, 2020 itu dia kan audisinya langsung ke nasional, seperti itu. Nah, begitu juga bagi Bulan. Iya, betul. Nah, sama. Itu apakah ada perbedaan dan juga ada kesulitan tersendiri juga dari seleksi antara seleksi provinsi sama seleksi nasional? Sebenarnya salah satu enaknya kita audisi di nasional itu kita nggak buang-buang waktu. Maksudnya kayak buang-buang waktu itu dalam artian nggak terlalu banyak yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya provinsi kan kita ada audisi, terus lolos audisi kita ada prepare untuk karantina, kita ada video profile dan lain-lain kan. Karena banyak peserta gitu ya dari 17 kabupaten kota dan itu biasanya range waktunya lumayan panjang tuh. Oke. Nah, kalau di nasional itu kan kita memang cuman pure 2 hari. Jadi kayak audisinya itu 2 hari, hari pertama itu screening, jadi kayak secara fisik sama periksa berkas. Terus juga hari kedua kalau kita lolos nih, jadi ada yang nggak lolos tuh dari hari pertama. Baik. Jadi kalau misalnya kita udah lolos hari pertama, kita ditelepon, dihubungin, jadi kamu besok datang ya hari untuk deep interview, pakai baju ini. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyain, nanti tinggal hubungin yayasan aja udah. Kayak gitu. Jadi besok datang lagi. Cuman itu ada 3 sesi sih di hari kedua. Jadi ada sesi pertama itu dari jam 8, sesi kedua itu jam 1, sesi ketiga agak sorean jam 3 kalau aku nggak salah. Baik. Jadi memang lumayan panjang juga seharian itu ya? Iya. Jadi pada saat kamu diseleksi di Yayasan Mustika Ratu ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Berarti memang ada 3 tahap seperti itu. Dan setelah itu besoknya baru bisa dihubungi apakah lolos atau tidak begitu? Iya. Nah katanya gitu, Bulan tidak sendiri seperti itu. Ada satu Putri Indonesia juga gitu ya yang mewakili Sultra. Berarti itu dipilih dari provinsi kah atau kayak gimana ya? Sebenarnya enggak sih, bebas. Jadi kalau enaknya di nasional gitu. Jadi kalau misalnya audisi tidak diadakan di provinsi, langsung di nasional, enaknya adalah siapapun bisa ikut. Gitu. Jadi kayak mau kamu maksudnya besarnya di Jakarta atau dimanapun, tapi kamu mungkin ada garis keturunan Sultra, boleh tuh ikut. Sultra gitu? Iya, bisa domisili, bisa kamu tidak domisili Sultra tapi ada keturunan mungkin Sultra, kamu bisa ikut. Jadi bebas, dia terbuka. Baik. Gitu. Jadi katanya 2 orang, satunya kalau nggak salah namanya Gaby ya? Iya, Gaby. Nah, Gaby terpilih menjadi Putri Indonesia Sulawesi Tenggara favorit dan alhamdulillahnya Bulan yang menjadi Putri Indonesia mewakili Tenggara. Luar biasa loh Bulan. Jujur saja Ayu tuh baru lihat wajah Bulan di Belantika Perputri-putrian. Tapi yang tahun kemarin Ayu sempat lihat juga karena Bulan runner up 1 gitu ya. Nah, Bulan bisa diceritakan tidak gitu toh? Ceritakan kita masa-masa kecilnya Bulan. Apakah Bulan masih baru lahir langsung kayak halo oe mama gitu ya? Oe langsung Sulawesi Tenggara 2023-an. Iya, seperti apa waktu masa kecilnya Bulan? Apakah sama seperti saya dulu main kelereng, main kengkeng gitu? Sama Cikayanya, Kak. Masih. Iya, seperti apa Bulan? Jadi aku tuh sebenarnya kecilnya di Jakarta. Aku sempat tinggal di Jakarta. Jadi waktu ikut papa, aku kan lahirnya di Bogor nih. Wah, kelahiran Bogor, pantesan wajahnya seperti ini ya. Aku kan lahir di Bogor. Terus aku kecilnya itu SD, aku besar di Jakarta. Waktu itu ikut papa lagi S3 di Jakarta. Nah, terus move ke Kendari nih, kelas berapa ya? 6 SD kalau nggak salah. Jadi 6 SD sampai aku kuliah tuh aku di sini. Aku di Kendari. Sebenarnya masa kecilnya sama aja sih kayak semua orang main gebo. Mama main gebo. Aduh, agak-agak kita agak-agak ekstrim. Iya. Lawai juga anak SD kan main panas-panasan, pulang nggak langsung pulang. Itu juga di Jakarta aku kayak gitu tuh. Jadi pulang main dulu, pulang-pulang dimarahin sama mama. Dicariin nih anak kemana, hilang kali. Terus
Iya, jadi sama aja sih. Cuman kan waktu itu aku SD-nya di sebelah, mama kan guru ya, jadi mama ngajar di SMP 9. Nah SD aku kan sebelah sekolah mama tuh, jadi kalau udah pulang biasanya ke sekolah mama mampir. Singgah gitu ya. Iya. Terus singgah biar pulangnya bareng sama mama. Terus minta uang jajan sama mama ya. Iya dong, itu pasti dong, buat beli telur gulung. Telur gulung. Oke, baik. Berarti emang masa kecilnya Bulan sama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Cuman aku SMP itu udah mulai ikut modeling sih. Mulai dari SMP ikut modeling gitu ya. Awal-awalnya nyoba-nyoba aja. Jadi ada pensi kan di sekolah. Terus jadi harus SMA mana waktu itu? SMP 9. SMP 9, SMA 4. Oh, SMA 4. Oke. Terus nah, jadi waktu itu aku disuruh untuk wakilin kelas. Jadi lomba modeling kan, lomba modeling di pensi. Terus aku wakilin kelas karena nggak ada yang mau, jadi ya udah aku yang wakilin. Jadi mulai dari situ diarahin nih sama mama di kursusin model, kayak gitu-gitu. Jadi dari SMP emang udah belajar sih. Oke, berarti memang udah di-push banget begitu ya sama mama gitu ya. Oke, baik. Nah, Bulan itu kan masa kecilnya Bulan seperti itu. Nah, Bulan sekarang udah umur 24 tahun. Wih, muda sekali nah, ya Allah. Kira kita seumuran juga. Ya ampun. Saya beda-beda. Yang penting jangan kita bilang sisanya. Astagfirullah. Nah, Bulan di umur 24 tahun ini kamu udah menjadi Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Yang cita-cita kamu zaman dulu udah usahanya luar biasa seperti itu. Betul. Nah, satu kata yang kamu bisa rasakan saat ini apa? Bersyukur sih. Aku lebih bersyukur. Lebih bersyukur kenapa? Karena aku juga ada di posisi ini kan bukan cuma usaha aku sendiri ya. Jadi banyak yang support, orang-orang terdekat, keluarga. Terus juga ada tim aku. Sebenarnya kalau bukan push dari mereka, aku di Jakarta kan stay-nya setahun terakhir ini kan aku stay di Jakarta. Jadi kalau bukan dari mereka yang kayak push, ayo berkasnya udah belum, berkas apa lagi yang kurang, gini. Aku kan fokus kerja ya. Jadi kalau bukan dari mereka yang push, aku juga keteteran gitu kan. Betul. Jadi selalu ada yang ingetin gimana berkasnya, prepare-nya udah sampai mana, yuk kita latihan kayak gitu. Itu lewat video call, kita Zoom meeting. Aku sama tim aku kayak buat latihan untuk audisi kan. Waduh, luar biasa usahanya ya, Bulan. Nah, Bulan, kalau kita berbicara tentang masa depan ya pasti otomatis masa depannya Bulan pengen jadi mungkin Miss Universe seperti itu ya, wakilin Indonesia seperti itu. Nah, kalau pada saat Putri Indonesia di nasional yang kemarin audisinya, apa sih yang kamu rasakan? Maksudnya pada saat itu ikut nggak masalah, nggak lolos, yang penting udah usaha juga. Dan apa yang kamu persiapkan pada saat kamu ikutin audisi di nasional? Sebenarnya yang aku siapin itu lebih ke mental dulu sih. Mental. Karena jujur kalau di yayasan itu kan kita ketemu langsung nih sama orang-orang yayasan kan, petinggi yayasan langsung nih yang interview gitu. Nah, jadi aku siapin mental aku dulu nih, aku udah siap lagi nggak untuk join, untuk fight lagi. Nah, jadi setelah mental aku siapin, yang pasti aku belajar dong, kayak aku mempersiapkan diri mulai dari public speaking, terus hal-hal apa aja lagi nih yang perlu aku pelajarin, isu-isu atau apapun itu, pengetahuan umum. Dan itu aku sharing sama tim aku. Jadi jadi aku sharing sama tim aku dan kita discuss bareng. Iya, jadi misalnya ada satu materi apa nih, terus kita discuss, kamu kalau ditanyain kayak gini bakal jawab apa gitu. Terus aku jawab. Terus kalau misalnya masih ada yang kurang ditambahin gini-gini, lebih kayak gitu sih. Lebih ke diskusi gitu. Terus ya. sisanya ya udah perintilan-perintilan lain kayak baju, terus make up. Oh iya, di Jakarta itu kan aku mesti nyari mua baru lagi nih. Kalau di sini kan udah ada kan tim. Kalau di Jakarta tuh susahnya gitu. Jadi aku mesti nanya nih mua yang bagus apa ya. Terus hairstylistnya juga siapa, kayak gitu-gitu. Terus kostum juga. Jadi kostumnya gimana yang menyiapkan?
yang nyiapin tuh dari tim aku dari sini, jadi dari dikirimin. Sini. Ya Allah, terniat itu ya, kan. Terniat itu kan emang. Terniat luar biasa. Semoga ya niat baik ini begitu bisa kesampaian untuk jadi Putri Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari Bulan sendiri, kalau saya lihat juga dari sekolahnya di sini, terus lanjut S2 alhamdulillah. Nah, prestasinya pasti luar biasa seperti itu ya. Amin. Nah, untuk prestasi di pendidikan begitu, sama di bidang akademik tentunya, pendidikan khususnya, sama prestasi yang di luar dari akademik, kamu ngelihatnya seperti apa usaha kamu selama ini gitu? Dan apakah dari Bulan yang perfect seperti ini ya, cantik, pendidikannya bagus, terus smart juga gitu ya, apakah ada yang pernah membuli begitu? Alhamdulillahnya aku nggak pernah dapet pengalaman pembulian sih. Oh, kayaknya pernah deh, aku baru inget nih. Ya. Tapi nggak berlangsung lama sih. Jadi kan waktu itu yang aku cerita tadi nih, kayak aku aku dari Jakarta kan, aku pindah ke Kendari. Nah itu kan logatnya masih Kejakartaan banget logatnya gitu ya. masih kejakartaan banget. Terus aku move ke Kendari. Di sekolah itu aku sempet kayak disinisin gitu Kak. Iya. Pelan saja begitu mungkin di. Dari mana kayak ini deh? Iya kok biasa saja begitu ya, Bo. Kenapa ada melogat? Julid sekali. Kenapa ada melogat? Iya, MTQ ini bukan Monas. Iya, jadi dulu sempet dijauhin atau disinisin sama beberapa temen kan, karena logatnya beda. Tapi kan yang namanya anak-anak adaptasinya cepet ya, jadi nggak butuh berapa lama, kayak ya udah ikut malogat gitu. Iya. Terus kalau misalnya kayak haters gitu-gitu, aku rasa ya namanya orang pasti ada aja ya yang nggak suka. Betul. Cuman kalau aku tipenya lebih ke aku nggak mau fokus sama orang-orang yang tidak suka sama aku nih, yang karena membenci ya. Iya, karena orang-orang yang baik ternyata lebih banyak. Jadi orang-orang yang support aku itu jauh lebih banyak dibanding sama orang-orang yang membenci aku gitu kan. Apalagi kemarin waktu Putri Indonesia yang audisi tahun lalu nih provinsi, yang runner up 1 itu kan kamu. Iya, jadi kan waktu kan itu lumayan lama tuh range waktu sampai kita grand final karena PPKM kan, karena sempat pandemi. Nah itu tuh aku kan ada photoshoot, terus ada latihan catwalk, terus ada pokoknya macam-macam lah persiapannya kan. Nah setiap diupload di Instagram ada aja tuh orang yang komen, paham lah Kak ya. Jadi kayak misalnya yang terparah gitu ya. Aku anaknya nggak dendaman sih sebenarnya. Jadi aku kalau udah ada yang komen hate itu jadi kayak udah langsung baca, terus ya udah itu kayak udah langsung dilupain gitu kan. Cuman pasti komen nggak enak tuh ada, misalnya dia kritik mukanya terlalu inilah, terus nggak cocok, terus misalnya nggak bakal masuk inilah, mungkin kan kayak gitu-gitu pasti ada. Cuman kayak aku ya udahlah, orang cuman 1-2 orang doang yang ngomong kayak gitu, yang support kan lebih banyak ya. Betul. Kayak yang mendoakan juga lebih banyak, jauh lebih banyak. Jadi ya udah, aku bodo amat sih sebenarnya. Nggak terlalu peduli. Dibiarkan saja ya. Tapi buat aku kalau misalnya orang memberikan kritik selama itu menurut aku make sense dan caranya bagus, penyampaiannya nggak membuat aku down, itu aku tetap ambil sih, kayak misalnya oh iya bener sih ini yang yang dia bilang gitu kan. Jadi memperbaiki diri juga. Iya gitu ya? Betul, jadi buat masukan sendiri sih buat aku. Cuman kalau yang nge-hate gitu kayak ya udahlah. Oke, baik. Nah, kalau dari lihat prestasinya Bulan, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, nah organisasi gimana? Apakah memang ikut juga di organisasi zaman-zaman SMA, kuliah kah? Sebenarnya kalau SMA itu aktif banget. Oh, drill aktif. Jadi aku agak lah semua berarti semua organisasi kamu ikuti. Kalau bisa semuanya. Iya, jadi dulu waktu SMA aku kan kelas olimpiade nih. Jadi yang namanya kelas olimpiade kan isinya pinter-pinter ya kayak. Iya, betul. Aduh. Kayak aku mah aku masuk di situ aja kayak aduh kayaknya salah masuk kelas deh.
Gitu udah kan. Masuk aja berarti kamu dianggap sanggup begitu. Iya sih seharusnya ya. Iya jadi ternyata kamu pernah merasakan kayak aduh aku kayak tidak sanggup untuk itu begitu ya, insecure ya. Iya kalau itu kayaknya sering deh. Iya, apalagi perempuan ya. Bulan ini kelas bulan insecure. Apa kabar dengan saya? Iya lah, yang namanya insecure kan pasti dirasakan semua orang kan. Betul. Tapi ya yang penting gimana cara kita selalu improve diri. Yang penting selalu ingat aja kalau masing-masing orang tuh punya value-nya masing-masing gitu kan. Jadi kita unggul di dalam bidang kita masing-masing gitu. Belum tentu yang kita bisa juga orang lain bisa. Betul. Gitu kan. Iya Allah, positif vibes banget sih kamu. Iya, Bulan, itu organisasi yang kemarin kamu ikutin apa? SMA itu banyak sih. Jadi awalnya aku masuk Paskibra. Oh wajar nih tahu karena tinggi tuh. Aku masuk Paskibra, terus aku juga PIK remaja, terus juga aku sempat masuk, ini aku inget-inget aja ya. Iya. Sanggar seni, jadi karena SASE. Terlalu banyak ya. Oh SASE. Oh iya. Jadi aku masuk SASE itu ngambil tari karena emang aku suka nari sih dari kecil. Gitu terus. Nah terus. Tarian apa yang pernah kamu bawakan? Banyak sih. Jadi waktu di SMA itu kan kita sering ada, misalnya ada tamu nih, anak-anak SASE dipanggil buat nari, misalnya kayak yang paling dasar itu Mondo Tambe, terus Mombe Sara, Lulo Kreasi juga pernah ikut lomba, wakilin sekolah itu juga pernah. Terus yang paling salah satu yang paling aku bangga itu aku pernah buat tarian sih. Jadi aku pernah ikut namanya Kirap Pemuda. Jadi itu kegiatan dari Kemenpora. Aku wakilin Sulawesi Tenggara bareng sama satu partner aku cowok. Jadi kita wakilin Sulawesi Tenggara di Jakarta. Jadi itu sebenarnya programnya itu keliling Indonesia, 17 provinsi. Sebenarnya semuanya sih 34 provinsi, cuman dibagi 2 zona. Jadi ada zona timur, ada zona barat. Jadi masing-masing zona itu 17 provinsi. Nah, di perjalanan kita itu keliling Indonesia ada pertukaran budaya tuh. Jadi makanya aku sama partner aku waktu itu buat tarian. Jadi tarian kreasi. Jadi aku gabungin 4 kebudayaan besar di Sulawesi Tenggara. Jadi aku buatin tari kreasi. Nah, itu yang aku bawa tuh ke Jakarta. Itu yang aku tampilin, bukan cuma di Jakarta, aku juga nampilin itu di beberapa provinsi lain, kayak di Sulawesi Barat, kemudian di Maluku Utara juga pernah, sama di berbagai provinsi lainnya. Luar biasa ya, membuat tari kreasi sendiri loh ini. Iya. Dan itu waktu itu daerah mana saja yang dimasukkan? Apanya tuh? Tolaki kah? Semua ada 4 ya? Iya ada 4 suku besar kan, ada Tolaki, kemudian ada Muna, kemudian ada Buton, kemudian ada Mornene. Wow, luar biasa. Apresiasinya pada saat itu seperti apa? Dari teman-teman keren sih, kan waktu itu juga ada perwakilan dari Sulawesi Tenggara, tapi dia dari organisasi, aku lupa waktu itu organisasi apa. Dia bilang katanya bangga banget nih jadi orang Sulawesi Tenggara karena belum pernah ada kegiatan kayak gini. Mereka kreasiin tarian, mereka bawa tampilin itu ke teman-teman dari provinsi lain. Wih, gitu. Luar biasa loh. Berarti memang kamu juga punya ini ya, punya kreativitas dan juga punya bakat di bidang seni seperti itu ya. Sebenarnya waktu itu karena berdua sama partner sih. Partnernya klop kan. Iya benar. Jadi pas gitu ya. Oke. Nah, selain organisasi seperti itu, apa lagi nih yang kamu ikutin dan kamu bergabung seperti itu? Terakhir itu kalau kuliah aku sudah jarang ikut. Kalau organisasi di kuliah itu aku jarang sih karena aku lebih fokus ke belajar gitu kan. Kayak jadi aku berfokus ke kuliah. Cuman aku sekarang berbicara tentang organisasi, aku tergabung dalam Better Days Are Coming. Jadi Better Days Are Coming itu aku sama teman-teman kuliah aku S2, kita buat satu platform mengenai mental health. Iya, jadi kita buat satu platform jadi di Instagram. Dan itu kita membahas informasi seputar mental health yang dialami oleh para remaja atau generasi Z di Indonesia. Itu bagus loh pembahasan itu. Soalnya banyak memang yang akan yang sudah terjadi juga begitu, apalagi anak-anak muda begitu. Betul, apalagi kan mental health itu kan masih sesuatu yang tabu ya di Indonesia. Betul. Bagi orang tua kita kan kayak
apa sih apaan mental sih, gitu health kan? gitu Iya, kan, iya, sholat bener-bener. gitu. Iya, Kalau iya. kalau stres sholat, bener sih, benar. Heeh. Cuman kan ada beberapa hal krusial lain yang mungkin mereka kurang paham. Betul, gitu. karena memang di generasinya mereka sama generasi kita juga berbeda Iya, gitu ya. betul. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi motivasi kamu begitu untuk bisa bergerak di organisasi kah, atau mungkin bergerak di bidang sosial juga? Yang tadi aku sebutin Iya, itu bener. sebenarnya sosial sih. Kita belum berbentuk organisasi soalnya kan itu baru tahun lalu ya. Betul. Kebentuknya itu baru tahun lalu. Dan kita juga aktifnya itu cuman beberapa kali sih sebenarnya, karena udah sibuk masing-masing kan kita. Betul. Aku dan temen-temen kuliah aku, tapi rencananya kita bakal jalanin itu lagi, campaign itu lagi kan. Jadi kita sebenarnya berbentuk campaign sih, sosial, berbentuk campaign melalui sosial media. Dan itu juga kita beberapa kali ngadain live sama psikiater, kayak gitu-gitu. Yang jadi motivasi kamu? Yang jadi motivasinya kamu? Sebenarnya aku sama temen-temen berangkatnya itu sampai membentuk Better Days Are Coming ya karena isu tadi kan, kayak apalagi pandemi, isu mental health itu meningkat di Indonesia. Kayak gitu, apalagi itu menjadi sesuatu, itu masih hal yang tabu kayak yang tadi aku bilang gitu kan, masih banyak orang yang pengetahuannya itu kurang. Nah, itu tuh yang pengen kita tekenin di situ. Jadi informasi-informasi seputar mental health itu apa sih, mental health apa bedanya sama mental health disorder kayak gitu-gitu. Nah, bulan ini kita mengarah ke keluarga Bulan gitu ya, family-nya kamu gitu ya. Nah, Bulan ini katanya tadi ibunya adalah seorang guru. Iya, gitu mama ya. guru. Ayahnya? Ayah aku dosen. Wah, dosen mana? UHO? Iya, UHO di Pasca. Oh, pasca sarjana. Pantas mau gabung juga jadi S2. Iya ya. Nah, kamu tuh dibesarkan sama, kalau bisa dibilang orang tua yang keluarga pendidik seperti itu ya, orang tua yang punya pendidikan tinggi juga pasti gitu. Kamu bersaudara berapa? Aku 3. Bulan aku anak ketiga. Oh, anak terakhir, anak bungsu, bukan anak busu nih. Oke, anak bungsu Bulan. Berarti kakaknya yang duanya udah kerja, udah nikah juga. Oke, berarti tinggal Bulan aja nih. Iya. Waduh, Bulan aja ya. Ada pacar gak sih Bulan? Aduh, kasih tau gak ya? Iya. Ada sih. Ada. Iya. Oh, ada ya. Tapi nggak mau dulu di expose ya. Iya. Nanti ya spillnya. Iya, nanti di spill katanya. Konsentrasi untuk jadi Putri Indonesia dulu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira insya Allah nanti di tahun ini selesai berarti S2-nya. Iya. Oke, nah Bulan, ini kan Bulan dibesarkan sama keluarga ataupun orang-orang yang pendidik begitu ya. Nah, Bulan kira-kira apa sih kalau menurutnya Bulan, arti dari pendidikan? Apakah itu sangat penting begitu untuk anak-anak muda zaman sekarang, dan khususnya untuk Bulan sendiri yang Bulan rasakan? Jadi kalau di keluarga itu kan selalu ditekanin kalau pendidikan itu aset penting nih buat masa depan. Betul. Jadi kalau usahain itu, kalau misalnya kamu bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya, kenapa enggak selama kamu mau dan selama kamu mampu gitu kan. Nah, itu sih yang selalu ditanemin dari keluarga, dari papa, dari mama. Makanya aku juga sempat termotivasi untuk lanjut S2 gitu loh. Sebenarnya kalau orang ngomong disuruh sama orang tua atau tekanan dari orang tua, enggak juga sih, karena aku juga mau. Emang aku seneng kan. Tujuan aku juga S2 selain ilmu, aku juga pengen punya banyak teman lagi, kayak link gitu loh, relasi Kak. gitu ya. Relasi, benar. Nah, orang tua juga selalu bilang kalau selama kamu bisa belajar dimanapun itu, walaupun nggak cuman di sekolah sih sebenarnya, mereka bilang kayak belajar itu kan bisa dimanapun, bisa kapanpun kan, tidak mesti juga pendidikan formal, tidak. Cuman kalau kamu memang maunya di pendidikan formal ya kenapa nggak apa-apa. Lewat organisasi kan juga kita bisa belajar ya, apalagi di era teknologi sekarang juga lewat internet pun bisa.
gitu kan, lewat mana aja. Baik, nah pasti otomatis apa yang kamu lakuin dalam perjalanan hidupnya kamu Bulan itu tidak luput dari dukungan kedua orang tua, keluarga, betul. Seperti itu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran keluarga dan juga dukungan keluarga orang tua, orang tuanya Bulan di dalam perjalanan hidupnya Bulan sampai saat ini? Kalau aku sih penting banget ya keluarga. Aku juga bisa ada di sini karena dukungan mereka juga, terutama mama kan. Kalau papa kan orangnya lebih ke pendidikan banget nih, sedangkan mama kan anaknya seni juga kan. Mama tuh sebenarnya pendidikan dan seni, tapi seninya mungkin lebih kental gitu. Jadi dia ngerti, dia paham aku gitu loh, kayak mulai aku yang ikut modeling, aku yang suka dunia pageant, itu sebenarnya dukungan terbesar itu ada di mama. Gitu. Tapi sampai sekarang juga papa bukan yang nggak ngedukung sih, dia tetap ngedukung, cuman lebih ke mama sih yang banyak megang peran pentingnya gitu peran ya, pentingnya. Kontrolnya juga. Iya betul. Yang pegang remote-nya begitu ya. Iya. Yang pegang remote-nya Bulan. Jadi bisa mengkontrol Bulan, kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu, betul, gitu ya. Iya. Ini kan kalau menjadi Putri Indonesia kamu akan menjadi sorotan dunia. Banget. Iya, dunia bumi Anoa terkhusus gitu ya. Oh, ini Mika yang namanya Bulan. Perwakilannya tahu Sulawesi Tenggara. Ih, cantik tahu. Attitude-nya bagus, attitude-nya bagus katanya. Nah, ini kan Bulan kalau bisa dibilang pasti banyak sekali begitu ya perubahan toh. Perubahan yang dari kok tidak tahu begitu bahwa ternyata jadi Putri Indonesia seperti ini begitu toh. Terus sekarang kok harus berbuat seperti ini. Nah, itu apa yang menjadi perubahan di dalam dirimu begitu semenjak kamu sudah dinobatkan menjadi Putri Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara 2023. Iya. Jadi sebenarnya perubahan yang paling signifikan itu adalah aku highlightnya itu makin gede. Jadi sejak aku audisi itu kan sejak aku audisi itu kan udah banyak media yang ini kan yang liput melalui sosial media. Nah, jadi mulai dari situ udah banyak nih orang yang penasaran kayak siapa sih Bulan, ini siapa sih yang ikut untuk Sulawesi Tenggara kayak gitu-gitu kan. Nah, highlight itu yang bikin aku sebenarnya dalam diri aku ada sedikit pressure. Ada sedikit pressure kayak gimana sih match-nya Putri Indonesia gitu kan, kayak brand beauty behavior, kayak sebagai seorang putri kamu harus mannernya bagus, harus kayak gini-gini kan. Sebenarnya itu hal dasar yang harus kita miliki sih, maksudnya semua sebagai perempuan kali ya. Iya, semua perempuan kan menurut aku penting untuk memiliki itu kan. Tapi karena kita Putri Indonesia, highlightnya itu lebih dapet. Highlightnya itu lebih gede. Sebenarnya perubahan terbesar tuh yang itu. Selebihnya adalah menurut aku nggak ada yang terlalu signifikan sih atau kayak gimana. Yang pasti karena sekarang aku lagi fokus untuk mempersiapkan diri, jadi ada banyak yang perlu aku improve. Misalnya dari pengetahuan, terus public speaking, terus catwalk dan lain-lain gitu kan. Apalagi perintilan untuk karantina nanti. Kayak gitu sih. Itu yang lebih bikin aku tertekan mungkin ya. Iya dong, kalau nggak ini berarti iya kan. Karena kan apalagi bawa nama besar Sulawesi Tenggara loh. Iya betul, itu kan juga salah satu aku harus buat provinsi aku bangga nih. Tantangannya di situ ya. Itu tantangan terbesar aku sih, gimana apalagi prestasi Putri Indonesia tahun lalu kan juga mantep banget tuh. Luar biasa. Nah iya, jadi gimana caranya aku berusaha untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada kayak gitu. Widih. Ini amanahnya luar biasa ya. Nah, kalau dari kamu udah ceritain tadi bahwa dinobatkan sebagai Putri Indonesia, memang banyak perubahan yang sudah kamu rasakan. Nah, kira-kira menjadi Putri Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, apa sih yang kamu akan bawa visi misi dari sini begitu untuk diberikan, untuk ditunjukkan ke tingkat nasional? Yang pasti nggak jauh-jauh dari aku pengen menunjukkan keindahan dan
kekerenan Sulawesi Tenggara nih. Betul. Misalnya nggak jauh-jauh dari kebudayaannya, kemudian dari pariwisatanya, kemudian aku juga kan istilahnya salah satu yang merepresentasikan provinsi kita di ajang nasional. Jadi gimana caranya aku menampilkan bahwa ini loh wajah dari Sulawesi Tenggara, wanita Sulawesi Tenggara, seperti itu. Oke, baik. Intinya memang kamu lebih ke memberikan yang terbaik seperti itu ya. Contohnya kayak pariwisatanya, terus budayanya yang memang kita kaya sekali seperti itu banget. Dari 17 kabupaten kota. Iya. Dan rencana nanti bulan seperti apa? Apakah nanti bakal kan kalau yang kayak kemarin tuh sempat make baju baju buton kalau nggak salah, atau laki atau buton ya? Yang tahun lalu. Iya. Nah, kalau untuk tahun ini apakah sudah ada bisikan-bisikan kecil? Rencana sih, tapi belum bisa aku. Belum bisa dibuka di sini. Udah ada beberapa opsi, tapi belum fix sih, masih opsi aja, masih beberapa rencana. Terus juga dari sektor pariwisata yang kita mau angkat juga udah ada beberapa opsi, cuman belum kita ini aja fixin. Oke, nah kalau itu kan tadi dukungan orang tua, dukungan keluarga. Kalau dukungan dari provinsi sendiri, pemerintah provinsi gimana? Sebenarnya aku balik ke sini juga untuk itu kan, termasuk untuk audiensi dengan pemerintah. Alhamdulillah sih udah ada support dari pemerintah kan. Nah, tinggal nextnya aja gimana kalau dari pembicaraan. Alhamdulillah di support dong. Pasti pemerintah kita selalu support sih untuk hal-hal seperti ini ya, untuk hal-hal yang bisa membanggakan provinsi kita di kancah nasional. Kalau dari pemerintah gitu sih. Oke, berarti pariwisata juga sangat membantu Pak Gubernur juga Iya, pasti. Oke, baik. Berarti nanti kita tunggu juga nih seperti apa perkembangannya begitu ya dari pemerintah provinsi yang mendukung, mensupport full Bulan menjadi Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah, Bulan kalau kita kembali lagi di brand beauty behavior. Nah, ini kan adalah 3 poin yang paling penting juga kan, yang bisa kamu bisa kamu perlihatkan juga ke wanita-wanita Indonesia seperti itu ya. Apakah memang kita dituntut menjadi perempuan yang menjunjung tinggi 3 poin ini? Begitu kalau menurutnya kamu? Kalau menurut aku sebenarnya brand beauty behavior nih sesuatu yang mendasar sih. Hal yang paling dasar yang menurut aku semua perempuan itu harus punya sebenarnya. Ini adalah patokan kita nih. Misalnya dari brain, misalnya perempuan itu tidak hanya harus cantik, tapi kita juga harus punya wawasan yang luas, kita juga harus berpendidikan, kita juga harus punya pengetahuan gitu kan. Kemudian dari beauty ya, yang namanya wanita kan pasti cantik ya, kalau ganteng kan laki. Betul sekali. Iya dong. Apakah karena cantik harus putih, harus tinggi, enggak harus dong. langsing? Kalau menurut Bulan gimana? Ya, karena enggak saya lah. tidak setinggi kamu, Bulan. Yang namanya perempuan mah pasti udah dari lahir udah cantik ya. Iya. Apalagi di Indonesia sendiri cantiknya kita itu macem-macem. Beragam Betul, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat, ada yang macem-macem lah pokoknya, ada yang matanya sipit, ada yang belok, gitu kan. Nah, menurut aku semuanya itu cantik. Jadi kita itu cantik dengan keunikan dan value kita masing-masing gitu. Kemudian behavior itu kan ya hal yang dasar, nggak cuman perempuan sebenarnya, laki-laki juga harus punya gitu kan, kayak manner, attitude, hal-hal seperti itu kan seharusnya menjadi sesuatu yang kita sebagai manusia itu perhatikan gitu kan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Bulan sendiri nih, Bulan adalah wanita bisa dibilang ya perfect lah ya kalau di mata lelaki. Amin. Amin, Masya Allah. Nah, putri si Bulan juga menjadi Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara itu memang ada perjalanannya juga panjang seperti itu, dan ternyata memang dari 2017 sampai 2023 alhamdulillahnya rezekinya di tahun 2023 ini gitu ya, untuk menjadi Putri Indonesia. Nah, Bulan kan memang lahir di luar Kota Kendari, tapi dibesarkan oleh orang tua yang berdomisili juga Sulawesi Tenggara. Orang Tolaki kah?
Iya, jadi orang tua asli sini Kak. Oh, asli Tolaki dua-duanya? Iya. Ampun. Mama Tolaki, papa Bugis Tolaki. Oh, Bugis Tolaki, Masya Allah, luar biasa loh ini. Iya, asli. Iya. Darahnya. Iya, bagaimana nih kamu tuh menyikapi keragaman budaya di dalam keluarganya kamu? Karena kan melihat kamu besar di mana, lahir di mana, dan dibesarkan oleh orang tua keluarga Tolaki, asli ada Bugisnya juga, asli Sulawesi Tenggara lah intinya. Iya, seperti apa darahnya itu? Asli kok. Iya, jadi kalau di keluarga sendiri nggak ada masalah sih soal perbedaan budaya ya. Kayak aku juga ke keluarga mama. Ya udah berbaur seperti selayaknya keluarga, terus ke keluarga papa juga ya udah berbaur. Sebenarnya kita nggak pernah sama sekali ada permasalahan soal budaya yang berbeda, enggak sih. Ya gitu aja sih kalau di keluarga. Tapi kamu udah berkontribusi nggak sih untuk Sulawesi Tenggara khususnya? Karena kan pikiran saya kan kamu tuh besar di luar gitu. Pasti ini netizen juga akan selalu berpikir seperti itu kan. Ih, orang luar nah tapi kenapa dia jadi putri Indonesia? Mungkin saja seperti itu. Kamu punya aksi apakah itu Bulan? Kenapa bisa tiba langsung jadi putri Indonesia begitu? Nah, di sini kamu bisa jawab itu Bulan. Iya, silahkan. Iya, jadi aku kan emang lahir dan kecilnya di luar kota kan, tapi itu kan cuman sementara nih. Aslinya kan emang orang sini, itu keluarga besar juga di sini. Nah, terkait apa yang bisa aku kasih ke provinsi, berkaca sama apa yang aku udah sebutin aja sebelumnya gitu kan. Aku pernah mewakili Sulawesi Tenggara di kegiatan nasional misalnya yang kayak tadi tuh Kirap Pemuda. Itu kan aku membawa budaya kita ya sampai di hadapan teman-teman lain yang dari provinsi lain gitu kan. Itu kan salah satu bentuk kontribusi aku dan kebanggaan aku sih sebenarnya sama provinsi aku. Kayak ini budaya aku nih, keren kan gitu. Istilahnya kayak gitulah. Dan ternyata kamu sangat mencintai budaya Sultra itu ya, dan sebangga itu bangga banget. Karena menurut aku budaya kita itu beda aja, unik aja dari yang menjadi perbedaan apa gitu. Misalnya dari konsep tarian aja kayak gerakan-gerakan mungkin kalau di Jawa ya yang dari aku lihat ya kayak mungkin kalau di Jawa itu kan tariannya agak kemayu kayak gitu-gitu kan, lemah lembut. Nah, sedangkan di Sultra sendiri ada yang kemayu, ada yang energik, yang tengah-tengah juga ada. Iya, jadi menurut aku unik aja. Iya, dari segi bahasa pun juga kita beda kan. Banyak ya bahasanya. Bahasanya bukan cuma satu. Kalau di Jawa kan kayak Jawa aja ya. Mungkin paling perbedaannya Jawa halus sama Jawa kasar gitu kan. Bener. Tapi kalau kita kan ada Tolaki, ada Tolaki sama Mornene aja beda gitu kan. Sama Kolakame Kongga juga kayak gitu. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Jadi kalau aku ceritain itu ke teman-teman misalnya dari luar kota, teman-teman dari kota lain, mereka yang kayak oh kayak gitu ya, bisa ingin sekali jalan-jalan di Kendari deh begitu deh. Iya, jadi kayak oh di Kendari itu apa aja yang keren, terus kayak pariwisatanya aku juga ceritain. Kita itu banyak pariwisata yang keren-keren. Kayak gitu. Nah, kalau untuk potensi wisata dari Sulawesi Tenggara yang paling berkesan menurut Bulan apa? Dan mungkin Bulan sudah pernah ke sana. Sebenarnya semua pariwisata di Sultra itu keren-keren ya Kak. Betul. Cuman yang dan paling banyak ya. Iya, sampai kita saja sendiri saya saja sanda pernah datangi semua. Iya, betul. Cuman beberapa. Iya, jadi waktu itu kan jadi salah satu titik singgah aku waktu Kirap Pemuda itu sebenarnya di Sulawesi Tenggara tuh, di Wakatobi. Sebenarnya itu salah satu yang paling berkesan sih. Kenapa? Karena itu pertama kali aku ke Wakatobi sebenarnya. Oh, baru pertama kali ke Wakatobi. Iya, itu pertama kali bareng sama teman-teman juga kan yang dari provinsi lain. Itu kita datang, kita disambut sama teman-teman dari Wakatobi pakai adat buton. Itu pun juga aku kan ikut kirap, aku bawa baju buton ya Kak. Jadi aku waktu itu bawa baju adat buton. Emang kita diharuskan untuk bawa baju adat. Kalau teman-teman yang lain kan karena ini
kegiatannya keliling mungkin takut ribet atau gimana, mereka bawa yang simple-simple. Sedangkan aku bawa adat buton, tahu kan yang, Kak? Maksudnya yang full adat. Orang kan biasa kan pakai yang kayak adat tapi yang ada modernnya. Kamu full adat. Aku full adat yang amak kepala. Waduh, luar biasa loh. Itu aku bawa ke 17 provinsi keliling di koper. Itu aku bawa sampai teman-teman aku bilang kayak terniat nah. Iya, kayak terniat deh pokoknya. Terus pas nyampe di Wakatobi, lucunya teman aku bilang, jadi kan udah ada yang nyambut tuh di bandara kan, pakai baju adat buton. Terus mereka bilang, Bulan itu bukannya baju adat kamu gitu. Kayak itu kan baju adat kamu. Terus emang aku bawanya itu kan, adat buton namanya. Terus di situ kita di Wakatobi banyak jalan-jalan ke Pulau Hoga waktu itu, aku inget banget. Itu teman-teman aku pada suka banget tuh, mereka pada main laut gitu kan, main air gitu. Terus, ya. Kita juga disuguhin sama makanan kayak seafood. Itu yang kuliner gede-gede itu loh Kak. Itu aku aja baru pertama kali kayak makan yang segede itu. Dan sesegar itu ya? Iya, satu kali banget. Mati ya. Teman-teman aku juga bilang pokoknya paling enak waktu itu makanannya di Wakatobi deh. Iya, karena seafoodnya ikan gitu kan, kayak akan isi lautnya juga luar biasa loh. Enak dan seger-seger. Aku aja mau lagi. Nanti lah insya Allah bakal keliling ya di berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara yang tadinya kamu nggak pernah kesana, terus nggak pernah jumpai orang-orangnya. Insya Allah karena kamu udah menjadi Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara, nanti akan kesana ya. Amin ya. Bulan, sejauh ini persiapannya kamu nanti katanya insya Allah di tanggal 19 Mei selesai lebaran kamu bakal ke Jakarta. Iya, jadi 19 Mei itu sebenarnya grand finalnya. Oh, grand finalnya. Oke. Iya. Jadi dari sebelum itu mungkin kita udah ada prakarantina, ada karantina, kayak gitu-gitu. Untuk persiapan sendiri sejauh ini ya paling dari segi fisik, mental, pengetahuan sebenarnya masih hal-hal itu juga sih, masih yang harus terus aku improve gitu kan. Kemudian hal-hal lain seperti misalnya perlengkapan aku untuk karantina, outfit, dan berbagai persiapan lainnya. Aduh, oke. Berarti memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi nanti ya. Iya, soalnya sebulan kan nggak kerasa ya. Iya, betul. Apalagi kamu harus puasa, pasti otomatis mungkin kamu juga persiapannya mungkin sedikit kurang juga seperti itu karena ada puasa dulu, fokus ibadah, begitu kan. Nah, baiklah, pokoknya banyak sekali ya udah disiapkan, baik itu mentalnya kamu, pengetahuannya kamu, terus outfit yang bakal kamu pakai juga ya. Oke, nah Bulan, ini kan kamu terlihat cantik, sehat, pintar. Aduh ya, resepnya apa gitu ya? Resep cantiknya, resep sehatnya itu apa ya? Bisa dibagi tipsnya ke anak-anak muda, apalagi yang cewek-cewek gitu ya, wanita-wanita yang mungkin di tahun 2024 nanti bakal mau gitu ya, seperti Bulan, mengikuti jejaknya Bulan gitu ya. Nah, silakan Bulan, dan juga dibagi juga ya informasinya buat teman-teman yang pengen juga seperti Bulan jadi Putri Indonesia. Silakan Bulan. Iya, kalau dari aku sendiri yang pasti harus ada kemauan dulu. Jadi tekad kita itu harus kuat sebenarnya, karena belum tentu di sekali perjalanan kita udah langsung berhasil nih, kita udah langsung dapetin. Kayak misalnya aku pun juga kan di percobaan ketiga baru aku dapet gitu kan. Kalau aku misalnya kemarin nyerah di tengah jalan, aku juga nggak bakal ada di sini bareng sama Kak Ayu gitu kan. Nah, jadi itu aja sih tips dari aku. Yang pertama itu tekadnya harus kuat. Terus sebagai seorang perempuan juga kita harus punya pengetahuan. Jadi kita tidak boleh berhenti yang namanya menuntut ilmu pun juga kan kita bisa dapetin dari mana aja. Tidak cuma dari pendidikan formal, kamu bisa dapet itu di organisasi, melalui memanfaatkan teknologi zaman sekarang yang udah luar biasa berkembang juga kan bisa. Iya, hal-hal seperti itu. Terus juga menggali potensi juga. Iya, kita harus tahu nih, kita harus sadar nih kekurangan dan kelemahan kita, kekurangan dan kelebihan kita itu apa. Jangan fokus di kelemahan kita, tapi usahain kelemahan apa yang jadi kelemahan kita itu bisa kita jadiin suatu yang
oh ini ciri khas kita nih. Yeah. Terus juga kita harus selain itu kita juga harus fokus di kelebihan kita apa aja nih, potensi-potensi yang ada dalam diri kita, itu yang selalu kita improve. Jadi kita tidak boleh fokus sama apa yang jadi kelemahan kita gitu kan, karena kalau kita terus fokus sama kelemahan kita kapan mau majunya gitu kan. Kalau dari aku sih itu aja tipsnya, itu yang paling inti dari inti sih sebenarnya. Kalau tips yang lain mah masih banyak ya, cuman kalau intinya 3 itu sih. Harus ada tekad yang kuat, kemudian juga jangan berhenti menuntut ilmu, dan yang terakhir kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Oke, baik. Nah, siapa tahu Bulan butuh dukungan ke pemirsa, ke masyarakat Sulawesi Tenggara untuk pemilihan Putri Indonesia nanti. Silahkan Bulan. Jadi aku Bulan, aku mau bilang ke seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, mohon doa dan dukungannya, karena doa dan dukungan dari masyarakat Sulawesi Tenggara itu penting banget buat aku. Doakan aku bisa membawa harum nama provinsi kita, tidak hanya di kancah nasional, kalau bisa di kancah internasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga dukung saya sebagai oh iya, dan jangan lupa nonton juga ya nanti grand finalnya tanggal 19 final, Mei. Tanggal 19 Mei, Grand Final Putri Indonesia tanggal 19 Mei di SCTV. Oke, baik, itu dia ya. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih buat Sri Ramisari Rembulan, Putri Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Iya, sama-sama Kak. Oke, baik. Terima kasih juga tentunya buat sobat TVRI Sulawesi Tenggara yang sudah menyaksikan juga ya untuk di hari ini, dan terima kasih juga buat tim-timnya ya. Sukses selalu buat Bulan, insya Allah bisa dapat mahkota Putri Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau begitu, ini tidak terasa ya, udah 10 jam ya. Oh enggak, 1 jam aja, baru 5 detik. Oke. Kayak berasa cepat gitu ya. Belum juga gitu ya. Oke, baik, intinya sekali lagi sukses selalu, sehat selalu ya buat Bulan. Dan tentunya jangan lupa terus saksikan Mobaka Cerita Mi di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Dan jangan lupa juga untuk memfollow beberapa akun media sosial kita di Instagram, YouTube. Jangan lupa di subscribe ya, sebanyak-banyaknya. Ajak nih, kita punya keluarga begitu ya. Keluarganya Bulan jangan lupa ya. Iya, habis ini langsung subscribe ya. Bisa gampang. Oh gampang. Langsung suruh nonton aja ke sini ya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Ayu juga mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa untuk di Mobaka berikutnya. Bye. Say hi.